Pada tahun 1939, Reich Jerman memiliki 3.800.000 kuda, yang sebagian digunakan untuk satuan kavaleri dan transportasi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Sementara 885.000 pada awalnya dipakai Wehrmacht sebagai tunggangan, penarik, dan hewan pengangkut. Dari jumlah tersebut, 435.000 kuda dirampas dari wilayah Uni Soviet, Prancis, dan Polandia. Kuda tambahan lalu dibeli dari Hungaria, Rumania, Cekoslowakia, dan Irlandia. Tinjauan dalam sejarah kavaleri Jerman menunjukkan bahwa tradisi satuan berkuda telah berakar kuat dalam militer Jerman, yang pada akhirnya menjadi dasar yang signifikan dalam penggunaannya di masa Perang Dunia Kedua. Kavaleri Prusia yang tumbuh kurang dari 1.000 prajurit berkuda bersenjata pada awal abad ke-17, kemudian berkembang menjadi 6.000 personil pada tahun 1740. Serta lalu mencapai puncak ketenarannya dan digunakan secara luas dan sukses di bawah pimpinan Frederick the Great. Selama perang 7 tahun, kavaleri berkuda terbukti berperan menentukan dalam sejumlah pertempuran yang dimenangkan, baik lewat serangan yang berani dan operasi pengepungan, serta pada beberapa kesempatan. Mereka juga bisa mencegah bencana dengan melindungi gerak mundur pasukan infanteri. Dalam perjalanannya, kavaleri Prusia kemudian membuat penampilan yang relatif buruk dalam perang dengan Austria pada tahun 1866 ketika Korps Kavaleri yang meniru satuan kavaleri Napoleon didapati mengecewakan. Mereka kemudian direorganisasi dan dilengkapi dengan daya tembak yang lebih besar serta memainkan peran penting di bawah kepemimpinan taktis yang brilian dalam perang Prancis-Prusia. Pada awal abad ke-20, Angkatan Darat Jerman memiliki 46 brigade kavaleri. Masing-masing terdiri dari 2 resimen yang masing-masing terdiri dari 5 batalion, dengan total personil 69.000 orang. Pada tahun 1914 ada 110 resimen kavaleri dengan jumlah personil 87.000 orang, tetapi tidak ada perluasan lebih lanjut selama Perang Dunia Pertama. Kavaleri Jerman tercatat berhasil digunakan dalam Perang Dunia Pertama selama gerak maju di front barat, di Polandia, dan di Rumania. Dalam kampanye ini, unit kavaleri berkuda digunakan terutama untuk misi pengamatan dan pengintaian. Pada level yang lebih rendah, juga berguna dalam hubungannya dengan perang parit dan untuk melindungi operasi selama gerak mundur tentara Jerman pada tahun 1918. Kadang-kadang setelah menggunakan kuda mereka untuk gerakan cepat ke sektor-sektor kritis, pasukan kavaleri turun dari kudanya untuk bertempur laksana pasukan infanteri. Sementara itu, ukuran dan perlengkapan militer Jerman dibatasi oleh Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Kendaraan bermotor untuk militer misalnya berada di bawah kendali yang ketat dari negara-negara pemenang. Perjanjian itu memperbolehkan dibentuknya 7 divisi infanteri dan 3 divisi kavaleri yang terdiri dari 18 resimen. Masing-masing dari divisi kavaleri memiliki 5.500 prajurit penunggang kuda dan termasuk 6 resimen yang masing-masing terdiri dari 5 batalion dan 1 batalion artileri berkuda. Akibatnya, kavaleri merupakan bagian yang besar dari Angkatan Darat Jerman, dengan total 16.400 personel penunggang kuda dari 100.000 tentara diperbolehkan memiliki Angkatan Darat Jerman oleh perjanjian itu. Musuh Jerman di masa Perang Dunia Pertama menganggap bahwa kuda-kuda itu sudah kuno menurut standar perang modern, dan mereka percaya biaya yang terkait dengan pemeliharaannya akan menyedot dana dari kegiatan militer lainnya. Namun di sisi lain, kekuatan kavaleri ini diperkirakan akan cepat beradaptasi dengan pembentukan unit lapis baja dan bermotor. Antara tahun 1934 dan 1939, Angkatan Darat Jerman berkembang menjadi 52 divisi yang terbagi dalam 35 divisi infanteri, 5 panzer, 4 ringan yaitu kavaleri mekanis, 4 bermotor, dan 4 gunung.
Selama tahun 1935 berkat 12 tahun dinas militer yang mengejutkan yang dikenakan untuk para Tantama dan NCO, banyaknya waktu hingga 3.000 jam dihabiskan untuk pelatihan dasar mengendarai kuda di unit kavaleri Jerman. Kondisi ini menjadi dasar yang sangat baik bagi pasukan berkuda. Meskipun saat Jerman semakin mendekat menuju peperangan, pelatihan penunggang kuda dikurangi menjadi rata-rata 1 jam per hari, dengan penunggang kuda sekarang berfokus pada penggunaan senjata dan strategi tempur. Sementara sebagian tugas besar mereka ditujukan untuk misi-misi pengintaian dan penyelidikan. Pasukan kuda dilatih ketat seperti pelatihan pasukan infanteri. Pelatihannya yang ketat seringkali berlangsung berhari-hari sejauh 30 hingga 60 mil atau sekitar 48 hingga 96 km di atas pelana. Setiap kuda juga membawa lebih dari 250 pon atau sekitar 113 kg beban dari penunggang dan peralatannya. Faktanya banyak tentara Jerman terbiasa dalam kehidupan sipilnya untuk mengolah tanah pertanian Jerman yang subur, di mana hewan, terutama kuda, merupakan bagian integral dari kehidupan mereka. Mereka memiliki ikatan khusus dengan hewan, seperti ikatan darah dan tanah. Selama perkembangan pesat tentara Jerman selama tahun 1930-an, Jerman tidak memiliki banyak orang yang mengenal atau tahu cara mengemudi mobil atau truk. Pada awalnya, pasukan kavaleri Jerman bahkan sempat membawa tombak yang akhirnya diubah menjadi senapan karabin. Pada akhir tahun 1939, sepeda motor mulai masuk Angkatan Darat Jerman. Dengan resimen berkuda ke-11, 12, dan 16, sekarang berfungsi sebagai pasukan senapan bermotor. Akibatnya, pasukan kavaleri ini sekarang menunggangi kuda besi, terutama buatan BMW dan Zundeps asal Jerman. Resimen kavaleri lainnya dilengkapi kembali sebagai resimen tank, termasuk unit panser, anti-tank, dan pengintai, sedangkan Waffen SS juga memiliki unit kavaleri. Kuda juga digunakan oleh elemen dari Angkatan Darat termasuk pasukan infanteri, artileri, perintis atau zeni, unit medis, dan unit perbekalan. Pada tahun 1935, satu peleton kavaleri ditugaskan untuk setiap resimen infanteri aktif dan terdiri dari 32 prajurit dan 33 ekor kuda. Sebagai tambahan dari 13 sekolah berkuda regional lainnya, sebuah sekolah kavaleri khusus beroperasi di Hanover untuk melatih perwira pengganti dan untuk instruktur mengemudi dan berkuda. Dalam banyak kasus, terutama pada masa perang, perempuan mengambil alih tugas instruktur. Sebagai tambahan, pacuan kuda didukung di lingkungan Wehrmacht dan joki yang mengenakan berbagai 38 warna seragam balap yang berbeda mewakili berbagai batalion dan resimen. Selain itu, beberapa unit berkuda dan yang kendaraan yang ditarik kuda menambah pelatihan mereka dengan memelihara dan berburu rubah. Prajurit berkuda mengenakan seragam warna abu-abu dengan hiasan kulit, serta sepatu bot berkuda dari kulit yang lembut, lebih tinggi dan tanpa hobnail dari sepatu bot prajurit infanteri. Setelah menyelesaikan pelatihan mengendara, sepatu bot itu dilengkapi dengan taji yang dapat ditekuk, di mana hal ini dapat dikenali dari foto-foto zaman itu. Para prajurit membawa ransel yang berisi tenda persegi atau setengah untuk tempat berteduh yang pada dasarnya bagian dari bahan yang digunakan sebagai kamuflase, jas hujan, atau tempat berlindung. Dalam banyak kasus, ini adalah satu-satunya perlindungan yang bisa mereka dapatkan dalam musim dingin di Rusia, yang terbukti tidak diantisipasi oleh pihak Angkatan Darat. Kesalahan ini terbukti fatal bagi ribuan Lancer, atau demikian biasanya tentara Jerman disebut. Adapun senjata yang digunakan, setiap prajurit berkuda membawa pedang di kantong kulit saat berkuda. Setelah tahun 1939, setiap perwira membawa pistol mitraliur MP38 dan kemudian MP40. Yang lainnya membawa senapan karabin standar infanteri karabiner 98K
versi modifikasi dari standar senapan panjang 98A. Panjang dari senapan ini lebih pendek sehingga dianggap lebih cocok untuk pasukan berkuda. Karabin ini sendiri didasarkan pada senapan desain tahun 1898 yang mampu memuat 5 peluru yang dapat disimpan di magazinnya. Diperlukan pengokangan manual untuk mengeluarkan selongsong peluru yang ditembakkan dan memasukkan peluru baru ke dalam kamar peluru. Sebaliknya, senapan Jarren standar pasukan Amerika memiliki desain semi-otomatis yang dioperasikan dengan tenaga gas, tidak memerlukan pengokangan manual dan dengan demikian meningkatkan daya tembaknya. Banyak veteran di kedua belah pihak mengatakan bahwa perbedaan sistem ini sering menjadi perbedaan antara hidup dan mati prajurit di medan perang. Perwira, sersan, dan tenaga medis juga membawa pistole 08. Sebuah pistol semi-otomatis kaliber 98 mm yang juga dikenal sebagai Luger yang legendaris. Beberapa pasukan berkuda juga dilengkapi dengan senapan serbu kaliber 7,92 mm jenis MPI 43 atau 44 yang baru, pendahulu dari senapan serbu infanteri modern saat ini. Setiap regu prajurit berkuda terdiri dari 9 prajurit yang dilengkapi dengan senapan mesin ringan MG34 untuk memberikan daya tembak tambahan. Kuda juga merupakan bagian integral dari unit dapur lapangan bergerak dan gerobak pandai besi, amunisi, dan kereta senjata. Sementara setiap pasukan memiliki seorang pengendara sepeda motor untuk menjaga komunikasi jarak jauh dengan unit komandannya. Sebagian besar komunikasi di atas kuda menggunakan 25 sinyal tangan standar. Satu brigade kavaleri Jerman terdiri dari 6.684 prajurit dan 4.552 kuda ditambah 409 kendaraan yang ditarik kuda dan 318 sepeda motor, serta 427 mobil dan truk dan 6 mobil pengintai lapis baja. Setelah keberhasilan pasukan ini selama kampanye militer di Polandia tahun 1939, Divisi Kavaleri pertama dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1939. Divisi Kavaleri ini akan terus berperang di Belanda, Belgia, dan Prancis selama tahun 1940. Ketika tiba waktunya untuk menyerang Rusia, divisi tersebut berada di bawah komando Grup Panzer kedua yang dikomandoi oleh Jenderal Heinz Guderian. Pada tahap ini sekitar 17.000 kuda dipekerjakan, jumlahnya yang banyak kemudian menyebabkan masalah pasokan. Akibatnya selama musim dingin tahun 1941 hingga 1942 di Rusia, operasi kavaleri Angkatan Darat dihentikan. Kuda-kuda yang terlatih khusus dipindahkan ke unit kavaleri, di mana mereka pada dasarnya disia-siakan. Setelah kerusakan yang diakibatkan oleh kampanye di Rusia di tahun 1941 hingga 1942, Divisi Kavaleri ke-1 diubah menjadi Divisi Panzer ke-24 yang berfungsi sebagai 85 batalion pengintai divisi. Ini adalah unit terakhir dari kavaleri Jerman, karena mereka sering dikirim ke dalam situasi pertempuran yang paling sengit. Mereka mendapatkan gelar kehormatan yang agak ironis, yakni Brigade Pemadam Kebakaran Divisi. Seolah-olah mereka memadamkan korban api pertempuran yang mengamuk. Namun, kavaleri berkuda itu sendiri segera habis, meninggalkan pasukan bersepeda untuk melakukan tugas pengintaian dan penyelidikan. Saat perang berlangsung, setiap peleton kavaleri berkurang ukurannya, dari 3 skuadron menjadi 2. Tetapi mereka terus bertugas dengan amat baik. Pada tingkat yang lebih tinggi, pasukan kavaleri direorganisasi sebagai 3 resimen dan sebagai 2 brigade kavaleri pada tahun 1944 selama fase gerak mundur antara Jerman dan pertempuran terakhir perang. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?